Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 5 Juni 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai ayat 3. Saya bacakan di sini ayat 1 dan ayat 3 demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ayat 3, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dari ayat ini, tema kita berjudul kuasa daging versus lawan kuasa roh. Mari saudara-saudara kita simak sebagai renungan kita pada kesempatan ini. Kalau kita amati sekarang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, gerakan kelompok-kelompok untuk siap dalam persiapan perebutan kekuasaan yang ditentukan nanti pada pemilu tahun 2024. Sesuai undang-undang tentang pemilu, maka partai-partai politik bergerak menyatakan kekuatan, kesiapan untuk mengajukan pemimpin negeri ini masa mendatang. Partai-partai politik telah mendeklarasikan calon presiden agar masyarakat dapat menilai dan menentukan pilihannya nanti pada saatnya. Saudara-saudari, dalam bahan renungan kita hari ini diperlihatkan salah satu kekuatan khususnya untuk mempertahankan negeri Israel pada zaman itu. Kekuatan itu ialah meminta bantuan militer ke negeri asing oleh Israel, yaitu ke negeri Mesir. Israel diancam oleh kerajaan Asyur yang menakutkan. Karena itu Israel hendak berkoalisi dengan Mesir menghadapi ancaman itu. Dalam suasana itulah Nabi Yesaya memberi nasihat bahwa ada penolong bagi umatnya itu, yaitu yang Maha Kudus Allah Israel. Dan justru itu yang diabaikan oleh Israel. Kekuatan militer, yaitu kuda-kuda yang tangkas, kereta yang lincah, prajurit yang terlatih, semua itu disebutkan oleh Nabi Yesaya adalah terdiri dari darah dan daging yang bisa dihitung jumlahnya, bukan roh. Walaupun mereka roh tidak bisa dihitung, maka begitulah kekuatan kuasa. Kalau roh Tuhan dalam sekejap akan dihalaunya kuasa-kuasa manapun. Saudara-saudari, dengan keras Nabi Yesaya menasihatkan agar Israel cukup minta nasihat, berserah diri dan taat akan firman Tuhan. Itulah kekuatan mereka. Saudara-saudari, minggu kemarin kita sudah merayakan pencurahan Roh Kudus ke dunia sesuai dengan janji yang telah beberapa kali
disampaikan oleh Tuhan Yesus, baik sebelum kematiannya maupun setelah kebangkitannya. Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus yang dijanjikan itu sebagai penolong yang lain. Karena diri Yesus sendiri juga adalah penolong sejati bagi kita. Roh Kudus dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, yang mengandung banyak makna dan arti dengan kata ini, yaitu antara lain penolong, penghibur, pemberi semangat, penggerak. Roh inilah yang menghadirkan Kristus dan melanjutkan karya Kristus sampai akhir zaman. Salah satu yang nyata di hari pencurahan Roh Kudus, murid-murid berani tampil di depan orang Yahudi, tidak takut lagi. Mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka berhasil. Orang-orang yang menerima pengajaran mereka memberi diri dibaptis. Oleh Roh Kudus digerakkan mengaku Yesus adalah Mesias, dan mereka berhimpun menjadi jemaat gereja Tuhan. Itulah kekuatan Roh Kudus. Awalnya berinti 11 rasul-rasul, bergerak semakin lebar dari Yerusalem, Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai di negeri kita ini. Saudara-saudari, melihat kekuatan-kekuatan yang ditampilkan, kita tidak berhitung dengan kekuatan dunia. Seperti banyaknya massa, besarnya dana, dan tidak juga dengan pidato-pidato yang dirangkai, tetapi seperti nasihat Nabi Yesaya, kita bertanya dan meminta nasihat dari Tuhan. Kekuatan Parakletos, roh kekuatan, roh nasihat, roh hikmat yang kita butuhkan, dialah, sehingga Tuhanlah yang bertindak untuk kita. Demikian juga rencana Tuhan yang kita nantikan untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Maka dengan ini kami menyampaikan selamat kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, Anda sudah merayakan Hari Raya Pentakosta. Apa yang Anda harapkan dari inti perayaan itu? Yang kedua, bisakah Anda tunjukkan bahwa Roh Kudus ada di gereja Anda? Yang ketiga, selain Roh Kudus, ada roh-roh yang lain yang masuk di hati kita. Roh apa saja itu? Mari berdoa. Ya Bapa, dalam Yesus Kristus yang telah mencurahkan Roh Kudus ke dunia, inilah kami yang sudah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Pimpinlah hidup kami, gerakkan hati kami dalam pimpinan Roh Kudus menjadi saksi, menjadi pelayan Kristus. Satukan kami sebagai umat yang telah diselamatkan, agar dunia tahu melalui kami bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.